Welcome to Stop It Talk. Talking time without wasting your time. Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat dan juga semangat dalam menjalani kuliah online-nya. Nah, mungkin para pendengar juga kakak-kakak yang ada di sini belum kenal sama kita nih, Ra. Gimana kalau alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu sama kakak-kakaknya dan juga para pendengarnya. Oke, kenalin nama aku Talita Nandasya Putri, biasanya dipanggil Talita, dan di sini aku sama teman aku. Halo, kenalin nama aku Sarah Aniko Fauzia, bisa dipanggil Lara. Nah, kita berdua dari Magang Medcom 2020 yang akan mengambil alih pada podcast hari ini. Nah, kakak-kakaknya mungkin boleh kenalan juga nih sama kita, Kak. Siapa dulu nih? Boleh dari Kak Dio dulu. Oke, halo semua, nama aku Sepdi Wayu Nugroho. Panggilanku Dio dari angkatan 2015. Sekarang udah koas tahun kedua gitu ya. Oke, halo. Aku Prames, biasa dipanggil Oi. Angkatan 2016 waktu maba, tapi sekarang udah masuk koas sekitar jalan 1 tahunan. Thank you. Oke, mungkin tadi udah perkenalan singkat dari Kak Dio sama Kak Oi ya. Mungkin langsung aja kita mulai ke berbincang-bincangnya sama kakak ya. Iya, silakan. Jadi langsung habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol singkat dulu nih sama kakak-kakak tentang spot-spot favorit di FKG UNER. Untuk pertanyaan pertama ya, menurut kakak nih, mana spot di FKG UNER yang paling favorit dan memiliki banyak cerita? Sebelumnya nih, Ra, kayaknya sebelum kita masuk ke pertanyaan, kayaknya para pendengar di sini nih mungkin ada yang belum pernah ke FKG UNER kan, kayak aku sendiri nih, Ra. Aku sendiri belum pernah berkesempatan buat berkunjung ke UNER karena aku masih pandemi kayak gini. Kalau Rara sendiri udah pernah mungkin? Kalau aku udah pernah sih, soalnya kan aku tinggalnya di Surabaya, jadi kalau mau ngunjungin gitu, tinggal ngunjungin aja. Waktu itu pernah sih, baru 2 Nah, kali. mungkin di sini nih para pendengar tuh mungkin penasaran nih kayak gimana sih FKG UNER, juga mungkin kakak-kakak kangen sama suasana kampus. Nah, boleh banget nih didengarin obrolin kita, karena kita bakal ngelakuin virtual Stofit Campus Tour bersama Dio dan Kak Oi. Oke, Yura. Oke, jadi menurut kakak nih, mana spot di FKG UNER yang terfavorit dan memiliki banyak cerita? Boleh Kak di-share pengalamannya? Mungkin Kak Dio dulu kali ya? Boleh. Aku lagi nih, oke. Kalau terfavorit dan banyak cerita itu di galeri sih. Kenapa Itu tuh Kak? transaksi bisnis cerita di situ kayaknya. Bisa diceritain mungkin Kak, kenapa berkesan gitu Kak? Oh, itu sih. Biasanya kalau habis pergantian kelas atau pergantian mata kuliah kan kayak ada jeda 10-15 menit dulu kan. Ya gitu kita ngumpulnya di galeri dulu, nongkrong sama teman-teman gitu. Terus ya cerita-cerita gitu kan. Terus mungkin kalau waktu zaman-zaman ospek atau kalau ada ketemu maba kan biasanya juga di galeri juga kan. Nah, terus biasanya juga ada orang-orang danus itu di galeri juga. Jadi aku rasa terfavorit dan banyak cerita itu di galeri. Mungkin kalau Oi gimana? Kalau aku sih lebih suka di perpustakaan kampus A yang besar. Soalnya di situ kayak banyak banget kenangan kita belajar bareng teman-teman sampai malam kali ya, sampai jam 10. Kita ya belajar sampai perpustakaan tutup. Bahkan sampai ketiduran gitu ya juga di perpustakaan kampus A yang besar ya. Itu kayak memorable banget sih kalau di situ. Oke Kak, terus FKG UNER kan ini udah berdiri dari tahun 1928. Pastinya bangunannya udah lama kan. Terus kayaknya ada cerita hal-hal mistis atau yang menyeramkan gitu nggak di spot-spot FKG UNER? Atau mungkin kakaknya ada pengalaman di sana tentang hal-hal menyeramkan? Nggak dipungkirin sih emang FKG itu bangunan lama kan ya. Jadi aku sendiri pernah ngalamin sih waktu itu sama teman-teman satu kelas. Ini nggak apa-apa tadi Gimana ceritain tuh Kak? Gak apa-apa Kak, ceritain aja.
Nanti Gimana kalian jadi tuh? takut masuk kuliah gimana? Wah, nggak apa-apa sih Kak. Seru tapi dengar ceritanya. Iya, Apalagi jadi gimana tuh? kayak kalau boleh, aku boleh share screen nggak foto ruang kelasnya? Boleh, boleh. Mantap nih. Jadi ada ruang kelas yang itu tuh ruang praktikum. Jadi kita punya beberapa ruang praktikum. Salah satunya itu ruang praktikum A gitu kan. Ini kayaknya nggak bisa sih aku share screen. Nggak apa, aku ceritain aja ya. Boleh Kak. Nah, waktu itu tuh siang hari sebenarnya. Terus lagi ada dokter yang ngajar. Beliau pakai mic buat ngajar kita kan. Nah, pas enak-enak kita lagi dengerin tentang materi yang lagi disampaikan beliau, tiba-tiba ada suara dari mic itu yang gimana ya? Dosennya itu ngomong A, tapi tiba-tiba ada suara orang ngomong B di mic itu. Waduh, Dan itu merinding. kayak kita tuh langsung diem semua kan. Terus kayak dosennya pun juga terdiam gitu. Ini mic-nya cuma satu ya mas gitu kan, tanya ke teknisinya yang ada di ruang praktikum itu gitu kan. Terus kayak teknisinya datang terus bilang kalau iya cuma satu gitu kan. Terus kayak ya udah dilanjutin lagi. Terus ternyata ada lagi yang nyautin lagi tuh waktu dosennya lagi ngomong pakai mic gitu kan. Akhirnya kita diem. Terus dosennya positif thinking aja sih, kayak bilang mungkin ini kali ya nyambung sama ruang kuliah sebelah gitu kan. Mungkin ruang kuliah sebelah kan juga wireless kan mic-nya. Jadi kayak mungkin nyantol juga di sini, masuk sini gitu kan. Oke, kita positif thinking nih sampai perkuliahan selesai. Terus kita coba dong cek ke ruang kuliah sebelah yang emang lagi ada waktu kuliah. Ternyata jadi suara yang gabung tadi itu suara cewek gitu kan. Tapi pas kita cek ke ruang kuliah sebelah, ternyata dosennya itu dosen cowok gitu. Jadi kayak, oke, baik. Ini kayaknya bukan manusia ini gitu kan. Tapi teman-teman aku sekelas kayak sejak kejadian itu nggak pernah ada yang ngungkit sih. Cuman kayak akhir-akhir ini baru aja kemarin kayak aku cerita ke teman terus kayak ternyata teman-temanku tuh sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Kalau ini tuh ada sesuatu yang mistis, cuman kayak kita ya udah diem aja daripada kita takut kuliah gitu kan. Gitu. Jadi kayak tapi cerita-cerita kayak gitu seru sih. Kayak Padahal ada ini siang-siang ya Kak ya. ya siang-siang. Kalau sore mungkin lebih mencekam sih. Waduh, kalau malam-malam Kakak pernah nih? Sering kan kita sering ada kegiatan sampai malam, cuman emang nggak terlalu sering sih. Ya ada kegiatan rapat mungkin kalau lagi maghrib tuh mungkin kalau teman-teman kalian yang punya indera keenam gitu ya mungkin mereka bakalan bisa lihat sih, pasti banyak banget sih di sana. Waduh, Kak Dio juga pernah nih mungkin hal yang serupa. Apa ya, dibilang pernah mungkin pernah ya, tapi aku tempatnya di student center gitu. Di student center itu waktu malam-malam aku lupa itu rapat kepanitiaan, itu tiba-tiba ada bunyi bel. Tapi emang ada bel gitu di sana atau nggak ada? Ada bel tapi itu tanda kutip mati gitu loh, udah lama nggak berbunyi, tiba-tiba bunyi gitu loh. Aku juga nggak tahu kenapa. Nah tiba-tiba ya udah, terus karena udah tanda kutip oh ini wis disuruh pulang ini rek, ya udah kalau belnya udah bunyi ya pas itu kita langsung kemas terus pulang. Tapi emang semenjak itu udah jarang lagi kok yang bel berbunyi itu waktu aku angkatan apa ya, tahun pertama kalau nggak tahun kedua. Terus itu sih sama kamar mandi kecil dekatnya kantin, mungkin kalian belum tahu mungkin ya, mungkin tahu itu ada gang kecil sebelahnya koperasi mahasiswa. Itu ada kamar mandi kantin kecil dan ya suasananya lembab sih dan gangnya kecil. Dan ketika malam pas rapat-rapat gitu ya emang agak ngeri kalau mau ke kamar mandi yang di situ gitu. Kadang-kadang juga perlu temen sih kalau biar biar berani gitu. Wah, iya sih Kak. Banyak juga soalnya udah denger cerita-cerita dari cutting lain juga banyak banget yang ini cerita-cerita tentang cerita seram. Kebetulan juga di episode Stalk sebelumnya juga udah pernah bahas sih Kak tentang cerita-cerita mistis di FKG UNER. Mungkin para pendengar juga bisa dengar, kakak-kakaknya juga boleh dengerin lagi nanti. Oke, Ra, kita ngapain lagi nih Kak? Daripada ngomongin hal-hal mistis terus, kita lanjut ke nanya ke spot yang lain deh. Kalau misalnya dulu aku SMA, kalau nunggu kelas atau ada jam kos gitu, langsung sama teman-teman ke kantin. Kalau misalnya kakak-kakak nih, ada
nunggu kelas, itu biasanya nongkrong di mana atau ada spot tertentu yang favorit gitu? Ini bentar, ini udah bisa ke-share ya gambarnya? Oh iya, Udah Iya. ya. ini ya tempatnya Kak. Ya ini ruang praktikum A yang tadi aku ceritain sih. Cuman sekarang lagi dipakai buat koas, jadi kayaknya lebih serem ya ini. Ada Iya benar-benar. kayak gitu. Tadi tanyanya apa? Jadi kalau misalnya kakak lagi nunggu kelas, tuh ada tempat nongkrong sama teman-teman atau spot favorit gitu nggak, Kak? Kalau aku balik lagi itu ke ini, ke perpustakaan besar sih. Karena di sana kayak tempatnya asik banget buat kita ngobrol atau buat kita ngerjain tugas. Atau apalagi kalau kalian nanti lagi skripsian, mungkin itu bakalan jadi tempat terfavorit di FKG sih. Tuh. Mungkin Kak Dio? Oke, kalau apa ya pertanyaannya, kalau tiap pergantian kelas kemana ya? Kalau dalam hal waktu sependek itu ya aku ke Lapten, mungkin beli apa ya, SD Jumbo, beli Indomie, terus beli nasi bungkus gitu sih kalau pergantian kelas ya. Tapi kalau untuk cozy-cozian, untuk dalam jangka waktu agak lama dan belajar serius, perpus kampus saya yang dikatain Oek tadi benar, itu cozy banget. Gitu. Emang enak ya, emang nyaman ya Kak di situ. Nyaman. Oke, mungkin itu tadi pembuka dari kita nih mengenai beberapa pengalaman dan tempat favorit dari kakak di FKG UNER. Sekarang kayaknya Ra, kita bosen gak sih kakaknya nanya jawab nanya jawab. Gimana kalau kalau misalkan nanti aku ada gambar nih Kak, kakak mungkin bisa nebak itu ruangan mana, terus mungkin bisa diceritain sedikit mungkin di tempat itu hal yang paling memorable tuh apa gitu. Boleh ya Kak? Oke, kita mulai sekarang ya Kak. Untuk ruangan yang pertama, nah ini ruang apa ya Kak? Itu RKB deh. Ruang kuliah Kenapa A, Kak? ruang kuliah B. Itu Bener nggak, Ra? ruang kuliah A deh, ruang kuliah apa B? Lupa B. Kayaknya itu B Gimana? deh. B. Bener banget, Kak. Itu ruang kuliah ABC. Tapi aku nggak tahu sih itu A atau B atau C. Pokoknya Ya. ruang kuliah ABC. Tapi sebenarnya ada aneh nggak sih, Tal? Soalnya kan kita nggak pernah ke FKG UNER, tapi malah nanyain foto-foto. Bener banget, Ra. Kebaliknya harusnya kakak-kakaknya nih yang nanya kita, malah kita yang nanya kakak-kakaknya. Ini kalau ruang kuliah C nggak kayak gini kok. Kalau ruang kuliah C tempat duduknya nggak Biasa. naik gitu. Oh, beda ya, Kak? Beda. Antara ruang kuliah A kalau nggak B. Tapi kalau pintunya ada di sebelah sini dari ngambil foto, ini kayaknya B sih. Iya, kalau fotonya nggak di mirror, Oh iya sih, ya ampun. Antara dua itulah pokoknya. A atau B lah ini pokoknya. Kalau ruang ABC tuh tempatnya ruangannya deket-deketan nggak sih, Kak? Atau nyebar gitu? Deket sih. Di FKG mah kayak cuman satu kotak itu doang kelasnya. Jadi kayak ini RKA, sini udah RKB, sini ruang praktek, sini ruang praktek juga. Jadi kayak tinggal lurus aja udah RKB, RKA gitu. Gitu. Kalau menurut kakak ruangan yang paling enak buat belajar tuh ruang A, B, A atau B atau C? Atau kalau misal kakak kelas A ya di A terus gitu? Apa ya, sama aja sih. Sama aja Mas ya. Kalau kamu nanyanya belajar, jadi perpus tadi. Oh iya. Tapi Gitu. kalau masing-masing ruang ABC tuh semua fasilitas sama kan ya, Kak? Nggak ada yang beda-beda atau ada yang lebih enak gitu? Kayaknya lebih enakan RKA RKB kan. Jadi kan karena tempatnya naik gini, jadi Ya, kayak tribun. semua kelihatan. Cuman kalau buat ujian mungkin lebih enak RKC ya, karena nggak naik gini kan. Jadi kayak kalau mau ngelirik-ngelirik ya. Oh, itu versi OI. Kalau versiku malah lebih enak yang panggung gini. Oh sumpah? Kamu tidak perlu effort untuk melakukan penglihatan. Kamu ngajarin yang buruk Mas. Aduh. Pertanyaan kan berkesan, itu berkesan. Oh loh. iya. Bener. Kalau di sini aku pernah punya cerita sih di sini. Jadi Apa? karena tempat duduknya naik kan, kalau kita lagi kelas itu kan kelasnya literally dari pagi jam 7 sampai jam 5 dan itu kadang nggak ada waktu istirahat. Mungkin istirahatnya cuma jam 12 sampai jam 1 gitu kan. Nah, itu kayak karena capek banget, akhirnya kayak banyak banget kan mahasiswa yang ketiduran gitu kan. Nah, kalau tempatnya panggung kayak gini tuh aku pernah sekali ketiduran gitu kan. Terus kayak apa? Jelongop itu apa bahasa Indonesia nih?
tersungkur ke depan. terjungkal Ya, terjungkal ke depan. terjungkal dari atas ke bawah, dan tuh kayak langsung dosennya langsung kayak berhenti, Mbak, cuci muka dulu aja sana gitu. Kayak Malu langsung banget tuh gak tuh Kak? malu Pol, itu lagi keadaan sepi dan hening kan, jadi kayak lagi fokus-fokusnya teman-teman, terus aku kayak ngantuk gitu, terus kayak jatuh gitu. Oke deh, kita langsung ke next gambarnya kali ya. Nah, ini ruang apa Kak? Praktikum C ini. Praktikum. Wah, ini mah ruangannya paling memorable gak sih Kak buat semua mahasiswa? Soalnya dulu kalau aku SMA, ruang praktikum tuh identiknya sama apa ya? Aku deg-degan gitu, nggak tahu kenapa. Kalau Kakak juga gitu nggak sih setiap masuk ruang praktikum? Ya, Ya. apa ya? Kalau aku sih lebih seru aja karena kan kita bisa praktek sih. Seenggaknya motorik kita kerja gitu loh, jalan. Dan kalau di RPC ini tuh lebih ke mikrobiologi, terus mikroskop, terus parasit, terus ngambil spesimen air liur, bibir, dan lain-lain tuh di ruang praktikum C ini gitu. Iya sih. Kalau di sini sih lebih seru sih, karena tadi kayak kata Mas Dio kan, kayak kita ngambil spesimen itu kayak ngambil spesimen teman, apalagi ya, itu kayak waktu itu pernah sampai temenku itu karena ngambil spesimen terus ngehapus pakai tisunya kemakan, atau tiba-tiba lagi lihat parasit, ternyata parasitnya tuh cacingnya tuh gede banget, dan temenku ada yang fobia cacing kan, jadi kayak langsung pucet dia gitu kan. Terus ada juga yang kita diajarin ngecek ini golongan darah juga di sini, jadi kayak tiba-tiba teman-temanku banyak yang nangis aja karena takut jarum gitu kan, jadi kayak di sini tuh serunya di situ sih, nggak lebih ke deg-degan sih, nggak. Mungkin kalau ke ruang praktikum anatomi kali ya lebih deg-degan. Oh ya, tapi nggak tahu ini ada nggak gambarnya dia di sini? Iya, ada nggak ya ruang anatomi ya Oh, kalian? beda ya Kak. Jadi anak praktikum tuh ada yang buat anatomi, ada yang buat gitu. Beda-beda ya buat mata Beda. kuliahnya ya. Kalau ini lebih ke mikrobiologi, terus pengambilan spesimen, parasit gitu. Kalau anatomi khusus emang untuk kadaver. Kalian tahu kadaver kan pasti? Iya. Ya, untuk ngelihat kadaver itu ada di areanya FK sih. Iya, Fakultas dia Kalau ini di dalam FKG, kalau yang anatomi itu ada di antara FK dan FKG, tapi punyanya FK sih sebenarnya. Aku pikir praktikum semuanya sama. Enggak ya Kak, jadi beda-beda ya buat mata kuliahnya. Beda. Oke. Terus kalau misalnya mau masuk ruang praktikum tuh ada aturannya nggak, Kak? Kayak misal harus pakai gas lab, pakai masker, kayak gitu. Apa nggak usah? Harus sih. Iya, Jaslab pasti Jaslab. Iya, kalau bahkan aku pernah datang ke kampus, aduh kayaknya aku tuh nggak persiapan banget gitu ya masuk kampus itu. Itu kayak nggak bawa jas, dan itu kayak bener-bener yang aku sampai pinjem kakak tingkat, sampai pinjem adik kelas, kayak yang, hei kamu ada praktikum nggak? Aku pinjem jas yang warna putih gitu. Jadi kayak emang harus banget, karena kalau enggak ya bisa-bisa diusir sama dokternya ya ntar. Sama sih Kak, kayak SMA juga gitu sih Kak. Iya kan, sama kan. Gitu, terus harus dikuncir juga rambutnya sih kalau di sini. Oke, mungkin ke next gambarnya lagi. Nah, ini udah jelas banget lah ya Kak. Apa nih Kak? Kantin. Kantin, ya ini mungkin nggak asing lah ya Kak buat seluruh mahasiswa FKG juga, karena ini mungkin jadi tempat favorit juga nongkrong di sini nih Kak. Oke, aku mau nanya deh, mungkin Kakak ada nggak sih makanan atau minuman yang paling Kakak kangen banget, karena kan kita nggak ke kampus nih Kak. Mungkin ada nggak sih makanan minuman yang Kakak kangenin banget di kantin? Sebenarnya ini justru kantinnya itu kan, kenapa? Apa? ini kantinnya kan kecil banget, jadi mungkin anak FKG pun jarang sih yang nongkrong di sini kalau siang ya, lebih sering keluar mungkin ya, karena itu kecil banget, dan semua mulai dari dosen sampai kakak-kakak dokter-dokter itu, sampai kakak-kakak koas, sampai kita itu di sini semua, jadi kayaknya banyak yang nggak kesini sih, lebih seringnya Jadi mungkin ke kantin di FK luar ya? ya. Atau lapten, mungkin lapangan tenis itu ada Ya. kantinnya juga tuh. Cuman kalau ditanya makanan terfavorit, ini mie yamin sih. Iya. Gitu. Mie Oh ya Kak, yaminnya kenapa Mang tuh Kak? siapa Mas Dio? Apa? Dio ini Itu berhenti ya? mie yamin abang-abang apa ya? Abang Bang Udin. Iya, pokoknya abang-abang Bandung loh itu. Rambutnya disemir berdua gitu. Itu tuh paling enak Kak. Boleh tuh, Kak, kita cobain nanti kalau udah offline. Amin, Tapi amin. ini rame banget sih. Iya. Oke.
Mungkin daripada ngomongin makanan, kayaknya di kantin tuh aku dengar-dengar nggak cuma ada makanan doang, ada music corner nggak sih, Kak? Ya, ada musik corner tapi itu baru deh kayak setahun 2 tahun ini baru itu. Oh, berarti pas waktunya Kakak belum ada music corner. Belum ada, belum. Oh, aku udah ada sih. Aku sempet udah ada, cuman kayak kitanya yang jarang ke kantin, cuman kayak sampai kedengeran di kelas gitu. Jadi kayaknya sih seru, cuman kayaknya juga panas banget gitu jadinya. Ya. Kan jadi kayak Eh, makin banyak orang yang ke sana. yang isi anak Exum kalau nggak salah, anak Exum atau terus ada sempat juga tiap angkatan suruh tampil waktu jam makan siang gitu. Awal-awal. Hmm. Ini kantinnya tuh kecil atau lumayan besar ya, Kak? Gimana Kecil ya? sih kalau menurutku. Kecil ya. Pol. Jadi bahkan kayak kita baru dateng tuh nggak ada tempat duduk sama sekali gitu kan. Jadi kayak harus nunggu gitu. Kalau nggak kadang kalau aku dulu waktu maba sih tahu diri sih aku maksudnya kayak ya Kak silahkan gitu. Jadi kayak kurang nyaman sih aku di sini dulu waktu masih maba sih. Jadi kayak Iya. lebih enak makan di luar. Karena sempit banget di sini. Kalau nggak lagi bener-bener lapar aja baru Ya. sini. Kalau di sini goalnya cuma makan sih. Kalau lanjut nongkrong enggak deh. Kamu Enggak ya, Kak? habis makan baiknya udah pergi soalnya apa ya? Banyak yang antri buat duduk buat makan juga gitu loh. Jadi agak sungkan juga kalau kamu malah nongkrong ngobrol-ngobrol gitu. Bener-bener. Nah, kalau Apalagi kalau istirahat, ya Kak, kalau istirahat tuh kayak banyak apa, sekali istirahat kan semua pada istirahat juga, jadi rame banget gitu ya Kak ya? Nah, atau enggak kadang dibungkus pergi karena agak sungkan ya ditungguin sama dokter-dokter apalagi yang dokter-dokter pendidikan spesialis kalau enggak dosen gitu ya, kan kita makan sambil BPJS, ngobrol padahal mereka dosen. butuh makan dan mau kerja pasien jadi kayak lebih ke ya udah makan cepet gitu terus kayak gantian gitu. Oke, Ke foto selanjutnya, Tal. boleh. Apa nih kira-kira? Oh, Apa nih Kak? ruang Ini baca. RBC. Ya, RBC, ruang baca. Ruang baca. Dengar-dengar ruangan ini tuh ramai banget ya dikunjungi sama kakak-kakak yang mau skripsian. Bener gak Ya. kakak dulu? Ini beda sih sama perpustakaan ya. Kalian tahu kan perpustakaan pusat yang punyanya kampus A ya? Nggak tahu ya? Oh, enggak, belum Kak. Jadi kalau yang kita bilang perpustakaan yang tadi itu perpustakaan kampus A itu buat anak seluruh kampus A. Kalau ini RBC itu ruang baca emang khusus untuk teman-teman FKG gitu. Nah ini tuh ruangnya lebih kecil banget sih. Dan emang kebanyakan yang kesini biasanya kakak-kakak koas sih. Oh nggak tahu kenapa ya mas kok gitu. Ya apa ya, yang ngisi waktu kosong aja sih. Ketika mungkin di departemen nganggur kan kayak nganggur lah ya udah ke sini kalau nggak itu ke senso gitu. Oh gitu. Soalnya Gitu. dingin juga kan. RSGM panas bos. Kalau Kak Dio, Kak Oi sendiri sering nggak ke sini atau lebih sering justru ke perpus yang itu? Aku jarang sih mungkin kesini cuma buat ngeprint kali ya. Karena ada Ya, satu printer di sana gitu. Cuman buat ngeprint langsung pergi karena emang kebanyakan yang di sini kakak tingkat yang lebih membutuhkan daripada kita gitu. Kayak kakak ya. tingkat yang koas itu kan mukanya lelah banget gitu kan. Terus kayak kita sungkan aja rame-ramein di situ gitu kan. Jadi kayak yaudahlah kita ke kampus A aja. Maksudnya ke perpus kampus A yang besar itu gitu. Siapa tahu yang di perpus kampus A di situ kita ketemu jodoh anak FK gitu kan. Gimana tuh? Itu sempat manjur kok boleh dicoba. Nanti kalau udah di FKG mampir ya ke perpus gitu. Wah, boleh. Biar dapet jodoh ya di sana, Kak. Oke. Oh ya, aku juga sempat dengar Kak, kalau nggak salah ada student lounge ya. Apa sih itu Kak? Senso, Student ruang senso. itu buat apa ya Kak? Itu ya emang seperti namanya, student lounge. Ya cuma buat duduk-duduk sama ngadem aja. Dan kenapa disebut senso? Karena ada logo Sensodyne. Kayaknya itu semacam dibangun oleh Sensodyne gitu loh. Nah, terus sama BEM yang baru ini itu di dalamnya dikasih buku-buku buat baca-bacaan aja gitu sih. Jadi mirip sama kayak perpustakaan gitu, Kak? Enggak, Itu literally kayak cuma kotak buat itu bentuknya. ya. Bentuknya itu kayak kotak gitu, ruang kaca gitu. Terus di situ ada AC-nya, terus kayak tempat duduk. Udah kayak kalian nongki di situ nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi kecil. Kecil ya. Cuman cozy sih. Fungsinya Ya, itu sendiri buat apa ya Kak?
Apa? Fungsinya tempat itu sendiri tuh buat apa? Ya student lunch, cuma buat duduk-duduk aja, ganti-ganti apa, nunggu pergantian kelas. Kalau anak Hmm, koas itu kalau nggak ada, kan misalnya orto nggak ada pasien, ya udah ke situ aja. Aku sering nemuin kamu di situ waktu orto, Mas. Iya, Oh, udah ada-adanya nggak tahu deh orto itu apa, kayaknya tahu, tak? nggak tahu. Apa tuh, tahu. Kak? Itu kayak salah satu departemen ortodonsi. Jadi ortodonsi itu yang nanganin behel-behel kalian tuh spesialis yang nanganin Ya, Hmm, di orto orto. gitu. Jadi oke. ini lebih ke tempat buat nongkrong-nongkrong doang ya, Kak? Iya sih, atau mungkin biasanya kalau ada, biasanya nih dosen tuh kan sering ngasih kita kayak tugas kan. Nah, tugasnya tuh per kelompok gitu. Jadi daripada kita menu-menuhin galeri, biasanya juga ngerjainnya di situ bareng-bareng gitu, di bawah dulu, di bawah gitu. Tapi sering pakai juga tetap aja kakak-kakak koas sih. Gitu. Kita mah yang muda-muda dulu ya udah ngalah aja gitu. Oke deh, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini Nah, emang ini pada mah udah pasti hafal banget lah, Kak. Kita juga tahu ya, Ra. Udah tahu. agak trauma nih ngeliat gambarnya. Mataku Kenapa nggak tuh, kuat, oi. Kak? Mataku nggak kuat, oi. Sakit pada kelangsungan. Kenapa nih, Kak? Kayak anak kos. Saya udah ini banget nih. Gimana tuh, Kak? Kenapa? Sebenarnya ini kegiatannya berpusat pada ini sih, kakak-kakak klinik ya, klinik atau koas. Jadi kayaknya untuk yang pre-klinik atau adik-adik ini nanti kayaknya bakalan jarang sih ke sini. Mungkin semester 7 mungkin baru sering ke sini soalnya dosen-dosen yang kita hubungi juga banyak yang ini kan jaga di sini. Jadi kayak mungkin lebih ke semester akhir-akhir bakalan sering ke sini. Tapi kalau awal-awal mungkin lebih sering ke ini sih, ke FK kalau awal-awal itu. Karena banyak Iya. pelajaran kita yang hampir mirip sama pelajaran FK kan kalau awal-awal, jadi lebih sering ke FK. Kalau kesini kayaknya kalian bakalan jarang sih nanti. Ini tempatnya penuh dengan kesengsaraan, air mata, perjuangan ya. Ini sakit gitu mata aku lihatnya tuh. Kak, diceritain dong, Kak, hal-hal yang selama ini nih koas paling susah, suka dukanya tuh gimana, Kak? Monggo senior. Aduh, senior. Apa ya? Ya kalau dalam tanda kutip suka itu banyak, deh. Kamu itu bisa skillmu terasa lah ya. Ini kita berkaca ke sudut pandang yang positif. Skillmu terasa, terus kamu manajemen pasienmu apa ya terlatih juga. Kamu bisa menangani pasien beneran menangani gitu loh. Jadi terus juga diawasi sama spesialis sama dosen kan. Jadi secara skills dan juga ilmu kamu diolah dan terasa di sini itu. Ibarat besi itu kamu ditempa lah sampai jadi apa tajam itu di sini gitu. Wow, ditempa banget. Ya ditempa. Kamu dimasukin ke panggangan terus dipukul-pukul, masukin ke ruang dingin, panggangan pukul-pukul. Gitu. Waduh, serem banget nih gambarannya. Iya. Tapi tenang, tujuanmu nanti jadi pisau yang runcing kok, pisau yang tajam kok. Terus Benar-benar kalau banget. kalau dukanya mungkin ya itu sih memenuhi requirement itu aja. Jadi emang agak effort untuk mencari pasien. Terus kalau udah datengin pasien, kita juga harus ready alat dan bahan. Kalau udah ready alat dan bahan juga harus ACC dosen. ACC dosen juga harus antri. Atau bahkan kita juga cari dosennya kemana-mana gitu kan. Apalagi kalau udah tindakan ternyata alat bahannya habis. Terus waktu mau bayar antri juga. Itu sih. Ya itulah dinamika. Tapi ini adik-adik pada tahu nggak sebenarnya sistem kita kuliah di FKG itu ya apa gitu? Kayak emang udah pada tahu kan kalau setelah 4 tahun lulus kita wisuda jadi sarjana, terus masuk sini selama kurang lebih 2 tahun itu udah pada tahu ya? Iya. Nah itu kayak jadi total kita kuliah itu kan kayak hitungannya 6 tahun. Cuman di sini kita lebih kayak dilepas dan benar-benar berlatih jadi dokter gigi gitu kan. Tapi untungnya di sini adalah wahana kalian buat belajar yang nggak apa-apa salah gitu. Karena kalau salah itu masih ada yang tanggung jawab gitu. Kayak ada dokter yang lebih senior yang ngawasin kita. Jadi kalau salah itu kayak mereka bakalan bantu kita gitu kan. Jadi ini kayak lebih ke wahana kita berlatih sih. Cuman memang dokter-dokternya lebih suka kita yang nggak melakukan kesalahan ya. Kadang kalau kita ngelakuin kesalahan itu, wah aku udah nggak terhitung sih nangis di sini kayak
tiba-tiba nggak di ACC ini pasien gitu kan. Jadi kalau temen FK mungkin ya, kalau temen FK koas tuh mereka kan mungkin kayak jaga gitu kan, pasien yang datang. Cuman kalau di FKG itu kita yang cari pasiennya, karena ada requirementnya, misalnya kayak gigi berlubang di bagian ini, itu kita harus cari spesifikasinya kayak gitu. Jadi kayak kadang tuh kita cari nih gitu kan, kita cari sendiri, bahkan ada pasien yang emang kayak aku mau mbak tapi aku nggak mau bayar gitu. Jadi kadang kita yang bayarin full pengobatannya, kita yang jemput, kadang kita yang balikin pulang kayak gitulah. Udah se-effort itu nih, terus waktu ngajuin ke dosen kadang ditolak dosennya, kayak ini terlalu susah, ini nggak sesuai gitu. Jadi kayak mungkin lebih ke capek mental ya kalau di sini ya. Jadi kayak bener-bener ditempa yang ilmu kalian di S1 itu semuanya bakalan kalah sama soft skill, lebih ke soft skill sih di sini. Gitu. Jadi kayak aduh ini warnanya udah merah banget gitu ya, kayak udah air mata darah. Kayak gitu sih. Jadi kayak aku sedikit menyesal sih dulu kenapa waktu preklinik waktu S1 nggak belajar yang benar-benar. Jadi waktu di sini bisa aplikasinya lebih mudah kan, masalah teori itu gitu. Jadi kalian yang masih baru masuk ini, saranku jangan sering-sering bolos ya, apalagi kayak aku tuh sering banget tutup absen, ya Allah. Mau belajar gitu, karena nanti di RSGM ini bener-bener yang real life kalian lah, bener-bener yang wow, ngeri. Ini bukan aku nakutin, Iya, ini Kak. cerita Gak sih. apa-apa, Kak. Soalnya udah sering denger juga sih dari cutting emang ceritanya ya kayak harus prepare diri juga gitu, Kak. Karena cepat atau lambat juga bentar lagi kan kita juga bakal ngerasain kayak kakak-kakak juga. Nah, kecuali kalian setelah lulus S1 mau nikah atau nggak mau lanjut gitu ya, Iya. beda lagi sih. Tapi yang paling bagus sih lanjut aja ya, Eman UKT. Aku mau nanya, Kak, kalau cari pasien tuh susah nggak sih, Kak? Karena kayak aku sering banget dengar keluhannya tuh kayak cari pasien susah gitu. Tuh aku bisa jawab tuh relatif. Tiap orang beda-beda. Kalau Kakak sendiri? Kalau aku pribadi, alhamdulillah ya mudah-mudah aja. Maksudku nggak terlalu sulit juga sih. Soalnya tadi di S1 emang aku fokusin buat cari relasi gitu loh. Benar. Nah, aku harap ini juga bisa berlaku buat kalian semua. Itu jangan cuma di FKG aja gitu. Coba ke ITS atau ke teman farmasi, FK, FEB, FISIP, FST. Mungkin nanti Oi juga lebih cerita ya, dia kan juga berdinamika di BEM UNER juga, tuh kan linknya banyak Oi itu. Nah, di situ ketika kan itu kan aku cari waktu S1 kan, aku kenalan. Nah, ketika koas, aku ketika broadcasting pesan-pesan, ya udah aku minta tolong temanku untuk bantu share aja. Juga ada yang ngontak, Mas, aku ada keluhan di sini, Mas. Mas, aku ada keluhan di sini, Mas. Mas, jadi teman-teman dari orang waktu itu. Jadi itulah pentingnya soft skill sama relasi gitu. Benar-benar. Imbangin Dan ya. ditambah lagi, ditambah lagi faktor luck sih, keberuntungan sih, karena ada ya, yang pun bakal Bener banget, Kak, bener banget. mungkin kalian kayaknya aku bukan tipe orang yang seberuntung itu deh gitu. Makanya dulu aku mikir gitu, makanya waktu S1 itu aku lebih banyak beraktivitas di luar FKG aku. Jadi dulu aku bukan anak BEM FKG, bukan BLM FKG juga enggak. Cuman aku lebih aktif di luar, di BEM UNER, di organisasi luar pokoknya yang dimana mengharuskan aku ketemu sama teman-teman satu Surabaya dan lingkupnya nggak cuma orang-orang FKG, karena kalau kamu lingkupnya orang FKG lagi, ya itu sejawatmu yang nanti bakal juga cari pasien, nggak mungkin bakal kamu jadiin pasien kan gitu. Jadi aku mikirnya kayak membangun relasi sama teman-teman selain FKG, mulai dari FK sampai vokasi itu kalau bisa kalian punya satu temen gitu. Ya. Jadi dari situ nanti kalian bakalan bisa cari pasien dari situ, karena kalau kalian nggak punya relasi di Surabaya, apalagi yang biasanya dari luar kota nih, Talita nih, itu lebih susah sih carinya. Kalian harus kalau kalian nggak ada relasi itu kalian pasti bakalan ini belusukan ke kampung-kampung gitu kan buat cari orang-orang yang emang mau jadi pasien kalian. Tapi kalau nggak ada keterikatan relasi satu sama lain tuh kadang pasiennya suka ngilang tiba-tiba, kayak nggak mau datang, nggak mau kontrol lah, itu kan berpengaruh sama nilai kalian di sini kayak gitu. Jadi mending bawa pasien tuh orang-orang yang kalian kenal dan bisa dipercaya sih gitu. Gitu kuncinya.
banyak banget ya kita ngomongnya, maaf ya. Gak apa-apa Kak, malah senang banget bisa berbagi pengalaman. Mungkin ada lagi Kak yang mungkin kita dari tadi belum bahas, ada cerita-cerita menarik lagi nih selama udah ngejalanin kuliah dari awal di FKG, apa nih Kak kira-kira? Ini emang kalian pilih narasumbernya yang kita udah bukan anak S1 Enggak lagi sih, ya? Kak. Atau gimana? Kayak sebenarnya mungkin sih biar kayak lebih paham gitu ya, Kak. Biar udah tahu suka dukanya di FKG. Ya, karena kalau masalah ruangan gini, banyak banget ruangan yang udah dipugar sih. Dulu itu ada yang namanya ruang sidang A, itu tuh kayak jelek banget gitu kan. Terus sekarang udah jadi bagus banget kayak gitu. Terus ada kayak ruangan-ruangan baru yang kayaknya bakalan lebih taunya adik-adik S1 sih daripada kita yang sudah tua bangka gini. Oh, sedih. Yang tua bangka doang sih, aku masih muda. Anjir lah. Iya gitu. Jadi kayak emang banyak FKG, banyak perubahan sih. Cuman mungkin sama aja sih fungsinya. Mungkin. Kalau Kak Dio? Tuh. Apa tadi? Apa pesannya, mau menyampaikan Iya, sesuatu kayak gitu apa ya? sih yang kira-kira memorable banget selama ini, selama kuliah di FKG? Kalau memorable banget ya waktu jadi ketua ospek sih, aku itu tipping point sih. Tipping point yang tipping beneran itu, aku beneran apa ya, naik lah itu aku, developmentnya di situ lah, karena ke pressure juga kan, harus nyari dari sudut pandang FK gimana ospeknya, farmasi gimana ospeknya, FSC, FEB, FISIP, terus ikut LKMMM, terus kenalan anak BEM UNER ya, terus itu sih aku titik awal untuk bisa melihat dunia di luar FKG itu luas ya, di situ gitu. Ya. Aku juga. Nah, turning pointku juga waktu beraktivitas di BEM UNER ya, BEM UNER se-UNER, dan itu kebetulan aku setelah jadi staffnya aku diamanahi buat jadi wakil ketua amertanya. Jadi itu kayak bener-bener dimana mataku terbuka lebar bahwa apa yang kita ketahui di FKG ini cuman mungkin kayak seujung jari aja gitu. Di luar sana masih banyak banget yang harus kita pelajari, apalagi sebagai kita calon dokter gitu ya. Itu kayak, oh ternyata di luar FKG itu UNER seperti ini. Oh ternyata orang-orangnya itu berbeda-beda dari teman-teman FKG, dan cara pikirnya, pola pikirnya, tujuannya pun juga berbeda dari kita. Dan itu benar-benar yang berkesan banget sih buat aku waktu masih berkiprah di S1 itu kayak, oh dunia luar seperti itu gitu. Jadi kayak kalau aku boleh berpesan sih, adik-adik ini kan semua calon sejawat aku juga ya, nantinya pasti kita bakalan menjadi sejawat ya kelak. Nah itu mungkin lebih ke meluaskan relasi dan tetap aktifnya nggak cuma di dalam FKG aja, tapi kalau bisa di luar FKG itu haruslah seenggaknya kalian punya satu kegiatan di luar FKG gitu. Itu penting banget sih. Organisasi apa? Mungkin kalau Talita di sini biasanya kalau dari luar kota itu ada ini kan kayak organisasi ya, komunitas anak-anak Jakarta yang ada di Surabaya itu ada kok. Oh iya. Gak kayak ikut-ikut gitu ya Kak? Pasti bakal bermanfaat banget ya. Benar, kalian punya relasi seenggaknya, punya teman di ITS ada, di UNESA ada, jadi kayak harus punya relasi sih. Siap. Semoga Kak Dio sama Kak Oi sukses deh ya Kak koasnya, didoain, amin, semoga. Amin. Kak, kita nggak nyangka banget nih, ternyata udah ngobrolin baik banget ya dari tadi, udah nge-share tentang cerita-cerita, terutama teman-teman tadi di Stofit, di UNER. Jadi makin gak sabar gak sih Ra buat kuliah offline? Mungkin kapan jadwalnya kuliah offline? Belum dikasih tahu Kak, belum diumumin. Oh, kasihan banget. Iya nih Kak. Makasih banyak ya Kak sebelumnya Kak, atas udah ngeluangin waktunya nih hari ini. Oke. Ya seru banget tadi udah bahas-bahas tentang UNER. Makanya juga jadi flashback nih cerita-ceritanya tadi tentang masa-masa kuliah juga. Semoga pandeminya cepat selesai ya deh Kak. Semoga kita bisa sama-sama bisa ketemu mungkin, terus bisa kuliah offline dan bisa lagi nikmatin tempat-tempat di sana gitu. Seru. Amin. Semoga bisa bermanfaat episode kali ini dan menjadi hiburan bagi para pendengar semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat Kak Oi dan Kak Dio. Ketemu lagi di episode-episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga sehat selalu dan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Yuk semua, bye-bye!